untuk menentukan pilihan. Baik, terima kasih Saksi. Terima kasih ahli. Cukup Ketua. Ya, silakan memohon. Baik, terima kasih sekali Pak Maulana Sihaan. Bapak telah di forum ini telah memberikan satu pencerahan ya. Saya membayangkan ketika saya kuliah dulu semester 1, ini adalah satu kuliah politik 101, 2 SKS. Bagaimana memahami konstitusi antara hak rakyat dengan fungsi negara. Nah, ada 3 pertanyaan saya nanti ya. Dan sedikit komentar pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan dari UGM menurut saya itu sangat basic sekali ya. Teman-teman di UGM menanyakan sesuatu yang obvious, yang sudah jelas karena pengantar dari Pak Maurara tadi sudah sangat jelas. Dan misalnya gini, asumsi dari teman-teman UGM itu menganggap Jokowi itu rakyat biasa sehingga harus ditutup. Padahal kan jelas uraian Pak Maurara, Jokowi itu pejabat publik yang gugur semua ketentuan perlindungan pribadinya karena dia pejabat publik. Oke, pertanyaan pertama saya. Majelis, ini kan menghadirkan ahli. Dalam keterangan ahli ini kita tidak spesifik membahas suatu perkara karena itu melanggar dari hukum acara. Jadi tidak ada kami membahas nama tertentu, tetapi hanya perandaian saja. Mohon bisa ditertibkan terkait dengan tanya jawab ini agar tidak spesifik masuk dalam perkara. Terima kasih. Ya, tapi kan keterangan ahli ini yang kita minta memang terkait khusus ijazah Jokowi. Jadi kalau kita bicara secara umum, masyarakat umum, ya informasinya dikecualikan, kita nggak akan bahas. Tapi karena beliau adalah mantan presiden yang kebetulan informasinya diminta, maka kita menghadirkan ahli memang karena secara spesifik. Ya, betul. Dengan Tetapi posisi beliau. ahli dihadirkan di dalam persidangan untuk memberikan keterangan secara umum menurut keahliannya. Ya, betul. Artinya bukan betul. terkait dengan fakta-fakta orang atau nama, tetapi adalah keahliannya di bidang hukum tersebut. Demikian. Ya, Terima kasih. Jadi pejabat publik ya, kita menyebutnya pejabat publik ya. Enggak, saya jelas ya. Jadi mempresentasikan apakah Jokowi itu rakyat biasa atau pejabat publik ya. Udah, nggak usah kita lanjutkan soal itu. Itu jelas menurut saya. Pertanyaan saya pertama, Pak. Lazim dan wajarkah kami pemohon mewakili rakyat? Kami memang rakyat, tidak ada pejabat di antara kami ini. Harus memohon-mohon, harus menghibah-hibah kepada UGM atau kepada polisi, kepada KPU agar bisa memberikan salinan ijazah. Seperti yang sekarang kita sidang keempat KP ini. Dan kami belum mendapatkan itu semua. Karena kalaupun yang kami dapatkan, disensor. Pertanyaan kedua. Tadi penjelasan dari Pak Maulana Sihaan, seharusnya semuanya terbuka dan tidak ada yang dikecualikan. Kalau menyangkut orang yang ada di jabatan publik. Bahkan setahu saya memang termasuk kekayaan karena kan ada LKHPN harus disampaikan. Termasuk kesehatan. Ketika orang mencalonkan ingin jadi presiden kan kita perlu tahu. Tadi Bapak saya garis bawahi. Harus tahu apakah dia menderita kanker stadium 4 atau tidak. Itu untuk orang biasa memang dikecualikan Ibu Ketua. Tapi untuk pejabat publik rakyat harus tahu. Apakah calon pemimpin pejabat publik kita ini betul-betul sehat untuk menduduki jabatannya. Nah itu tadi, itu sangat clear. Nah itu pertanyaan kedua. Oke, boleh 2 itu dijawab biar. Silakan Pak. Ya, yang pertama saja saya sudah lupa bisa. Karena Oke, saya ulangi. Satu-satu aja, satu-satu. Ya, pertanyaannya gini aja Pak. Saya ingin pendek-pendek saja. Lazimkah sidang ini misalnya hanya untuk sesuatu yang jelas? Kami rakyat pemohon ingin mendapatkan salinan ijazah dan dokumen-dokumen yang bersifat perlu diketahui rakyat sampai harus disidangkan ini. saya kira nggak lazim lah. Itu biasa saja saya kira. Kalau orang memiliki satu kepentingan umum saja, perguruan tinggi boleh membuka itu ijazah kalau saya ya. Tapi data-data yang lain ya boleh ditutup misalnya. Tetapi kalau dia lulusan Universitas Gadjah Mada atau tidak, itu ini dia Pak gitu. Seharusnya begitu menurut saya. Ya. Karena dia akan melindungi kepentingan publik juga kalau ada yang mengaku dia memiliki ijazah UGM tetapi tidak benar. Ya. Pertanyaan kedua. Kami sampai saat ini sidang kelima
kepada UGM meminta 20 dokumen sebenarnya. Tapi blessing in disguise, ternyata ada 505 dokumen yang diserahkan UGM ke Polda Metro Jaya, yang bahkan saya ingat persis Ibu majelis juga mengingatkan ngapain menyampaikan 505 itu. Tapi pertanyaan saya begini. Jika pernyataan Pak Maurarar tadi sebagai ahli, sebagai mantan hakim, jika seharusnya semua terbuka, apakah lazim UGM sama sekali tidak mau memberikan 20 dokumen yang kami mohon? Sama sekali. Kami hanya mendapatkan satu dari UGM itu tadi, berita acara penyerahan dokumen ke Polda. Itu pun disensor. Ya, itu pertanyaan kedua. Jawab dulu. Lazim atau tidak? Kalau saya sebagai bekas rektor, kalau ada kepentingan publik seperti itu tidak lazim menurut saya. Ya, baik. Cukup Pak. Nah, yang ketiga terakhir. Kesan saya ini sambil mengomentari boleh dong pertanyaan UGM. UGM terkesan ingin membenturkan hal yang sangat elementer soal hak individu, masyarakat, rakyat dengan posisi negara. Ya. Kami punya kesan UGM benar-benar ingin memproteksi sehingga mengesankan subjek yang dimaksud Jokowi itu adalah rakyat, padahal jelas-jelas dia adalah pejabat publik. Apakah itu karena mungkin alumninya atau tidak, kita nggak tahu. Nah, pertanyaan saya adalah ketika sebagai institusi pendidikan yang kaliber, yang kredibel, apakah mestinya kan tahu bahwa persoalan ijazah palsu itu menjadi problem di Indonesia sejak pemilu reformasi ini awal 2015. Jadi apakah mestinya UGM sebagai perguruan tinggi itu membantu rakyat Indonesia kalau orientasinya rakyat untuk memperjelas ini ketika supposedly salah satu alumninya sedang dipertanyakan oleh rakyat soal otentitas ijazahnya. Terima kasih. Ya, dari sudut kepentingan lembaganya sendiri, ya harus wajib sebenarnya. Tapi juga saya singkat saja, mudah-mudahan dari pihak universitas memperhatikan perkembangan baru di dalam KUH pidana yang memberikan pemberatan terhadap apa yang menjadi masalah pemberian pengeluaran ijazah palsu itu kalau ada keterlibatan dari lembaga. Ini barangkali diperhatikan pasal 272 KUHP yang baru. Itu merupakan perkembangan terbaru dari apa yang terjadi dalam KUHP lama. Saya kurang tahu apakah DPR ketika berbicara dan menghasilkan norma yang khusus ini telah berbicara tentang apa yang kita bicarakan ini. Sehingga muncul suatu kepentingan ini. Ini barangkali suatu seruan saja, karena kita tentu sangat mencintai lembaga UGM itu yang sejak proklamasi 3 universitas atau 3 universitas merupakan modal dalam pembangunan intelektual Indonesia. Ada lagi? Ya, silakan.